biar si orang kaya mau bayar upeti biar istrinya nanti dikembalikan gitu kan. Terus? Wih tanah tapi nggak digarap gitu misalkan. Iya, jadi ngambil tanah hutannya negara diambil tapi nggak dikelola dengan baik ya didenda. Bayar pajaknya sesuai hasil dari profesi itu apa masih udah tetap bayarnya berbentuk? Ya uang? Sesuai dengan hasil profesinya itu. Kan kayak waktu itu uang tabib, misalkan tabib nih. Profesinya tabib, berarti diambil pajaknya kayak kalau lagi pejabatnya sakit diobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Deskripsi Channel dalam acara Dupa Dunia Pajak. Yeay. Harus ikut tepuk tangan ya. Nih, seperti biasa nih, kami berdua akan membahas tentang masalah perpajakan. Masalah apa ya? Bukan masalah, masa pajak masalah. Cerita ya? Cerita. Kita cerita hari membahas ini. Pajak aja. Nggak pajak. Untuk kali ini tapi akan membahas pajak yang di masa lalu. Di zaman-zaman kerajaan. Asal-usul pajak ya? Bukan asal-usul pajak. Apa? Kita membahas pajak di era kerajaan Majapahit. Itu maksudnya ya. Bukan asal-usul dong. Jadi asal mula adanya pajak ya, yang ada di zaman kerajaan. Apa gimana? Ya di kerajaan Majapahit. Oh berarti intinya dari zaman kerajaan pajak tuh udah ada gitu. Ya ada. Nah, kalau dulu namanya apa? Coba tebak Kang Darsim. Oh belum mah. Apa namanya? Peti. Hah? Peti. Namanya peti. Peti. Gampang tinggal nambahin jadi. Jadi upeti. Ya itu kita bahas upeti alias pajak. Ya. Jadi di zaman kerajaan apa pertama ada? Kerajaan inilah kerajaan yang paling termasyhur di Nusantara. Apa? Majamanis. Rubah nama dia. Majapahit. Majapahit ya. Oh, itu ada filosofinya. Itu kan buah maja. Rasanya pahit berarti? Buah maja itu kan rasanya pahit. Jadi kalau ada nama daerah buah maja itu berarti mungkin di situ dulu ada buah maja. Gitu. Makanya kan dulu kalau kerajaan Majapahit itu lebih dikenalnya, kalau Kang Darsin pernah nonton serial apa itu ya? Tutur Tinular. Ya. Itu namanya kerajaan Wilwatikta yang berada di kaki gunung mana sana ya? Penanggungan kalau nggak salah ya. Gunung Penanggungan atau gunung daerah mana itu? Kalau sekarang Jawa Timur, Mojokerto. Oh, ya. Jadi dulu zaman kerajaan itu kan tidak hanya di Majapahit ya, kayak di beberapa kerajaan kan pasti ada yang namanya upeti kan. Upeti. Tapi untuk apa itu upeti? Majapahit aja dulu. Nah, apa itu upeti? Iya, apa itu peti? Kan banyak Kang Darsim. Apa upeti? Upeti. Jadi peti berbentuk U. Apa gimana? Mengaco aja dia. Apa itu peti? Ya itu kan sangkut aja dengan pajak apa upeti? Ya persembahan kepada raja dari rakyatnya. Biasanya kan kalau kita lihat film-film zaman kerajaan kan pasti itu, ayo bayar upeti ya. Itu kan digunakan untuk membiayai tata kelola pemerintahan di kerajaan itu. Dengan masyarakat sudah membayar upeti, nanti mereka dapat ini Kang, dapat rasa ketertiban, tapi dijaga tuh. Lingkungannya dijaga, pasar dijaga, fasilitas publik dijaga, dan itu kan perlu uang. Perlu modal gitu. Itu dibiayai dari upeti berarti? Dibiayai dari upeti situ. Selain memang untuk penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana kan namanya kerajaan kan ada pertahanan negara, keamanan negara, kemudian menyelenggarakan layanan-layanan kepada rakyatnya. Tapi kalau zaman dulu kan upeti makna kalau kita pikir-pikir kan makna upeti kan kayak pemerasan lah ya. Pemerasan dari pihak yang berkuasa, raja kepada yang lemah. Ya waktu itu upeti itu ditentukan nggak kayak untuk golongan yang kaya berapa, yang miskin berapa, atau disamaratakan? Soalnya kalau lihat di film-film itu golongan karya apa maksudnya ini? Ya maksudnya kalau orang kaya upetinya berapa gitu. Soalnya kalau lihat di film-film mau yang kaya, yang miskin, prajurit kok ngambil upetinya semaunya gitu, rampas. Kalau yang upeti yang diambil kan biasanya yang upeti itu kan yang diambil kan hasil pertanian.
barang-barang pertanian, barang-barang hasil ternak gitu kan ada yang ngambil Kayak gabah gitu ya. Buah-buahan. gabah, jagung dan hasil pertanian. Kemudian ternak ya kambing, lembu gitu, kerbau. Nah, sekarang pertanyaannya ke Kang Darsim, kalau tidak punya harta apa yang diambil? Gadis. Ya itu dia kadang-kadang tahu orang miskin nih. Kalau lihat di film-film ya zaman dulu ya, di film-film ini film. Film apa jangan barangnya di film. film-film Film apa namanya? film kolosal ya. Ya bukan Apa namanya. bukan film kontroversial kan bukan ya? Kalau di film-film kolosal gitu kayak kalau yang minta upeti gitu kayak prajurit maksa-maksa gitu apa aja yang ada di rumah Diambil. diangkut gitu kan. Iya, Kayak- mungkin juga ini mereka nggak mau bayar secara sukarela, jadi harus dipaksa gitu kan. Sama kayak pajak zaman sekarang kan, kalau nggak mau bayar ya paksaan secara hukum. kalau tetap nggak mau bayar penjarakan gitu. Kalau sekarang. Iya, kalau sekarang. Nah, kalau dulu? Oh ya kali dulu gitu. Ada cerita nih. Apa? Boleh cerita sih guys? Cerita aja. Cerita aja. Cerita aja. Baca dari mana gitu, buku apa? Apa gini ya? Saya cerita lagi ya. Kayak kan cerita kalau pernah di suatu tempat dulu zaman kerajaan. Ini mah kan pernah di suatu tempat ada orang kaya nih. Orang kaya udah tua, banyak hartanya gitu kan. Ya orang kaya banyak hartanya, gimana Iya. sih orang kaya? Tapi istrinya cantik, Oh, masih muda. masih muda cantik. Nah, si orang kaya itu nggak mau bayar pajak. Kan di sana dulu nggak ada pajak. Malas bayar pajak dia tuh. Nggak mau bayar Orangnya upeti. Pelit gitu, upeti. Nah, Terus? terdengarlah sama si raja tuh kalau ada orang kaya nggak mau bayar pajak gitu kan, tapi istrinya cantik. Saya nggak tahu kan jalan ceritanya kemana ini. Terus? Nah, si raja mengutus prajurit untuk meminta pajak ke si orang kaya tersebut, minta upeti. Kalau dia mau ngasih, bawa istrinya. Jadinya dibawa nggak itu? Iya, karena begitu datang si prajurit datang ke rumah orang kaya, Hah? ternyata lebih sayang dengan hartanya tuh si orang kaya, nggak mau memberikan upeti. Akhirnya kan istrinya dibawa. Terus istrinya nggak? Jadikan tawanan atau masih diapain nih? Jadikan suruh jadi penari di istana atau jadi apa gitu? Dibawa paksa sama prajurit ya, dengan ya mungkin dengan tujuan nanti Biar si orang kaya mau mau. bayar upeti biar istrinya nanti dikembalikan gitu kan. Terus? Ada lanjutannya nggak? Ini si mbaknya tadi kemana teh nasibnya? Dibawalah ke kerajaan, ketemu dengan si raja gitu kan. Nah, ternyata si raja jatuh cinta tuh. Masa raja jatuh cinta sama orang biasa kan ya? Sangat Ya, lama. lanjutin. Terus lanjutin. Lanjutin. Aduh. Jatuh cinta. Jatuh cinta. Terus dinikahin rajanya dong. Enggak, ingin mencobai. Ya gimana, rajanya kan jadi panutan, raja kan jadi junjungan, masa melakukan tindakan amoral. Raja kan zaman dulu begitu, yang mana raja nggak cukup dengan satu perempuan kan. Iya, tapi kan dinikahi jadi selir paling enggak kan. Iya Jadi sih. permaisuri ada selirnya kalaupun ada. Itu ya kalau yang nggak punya pasangan, karena si cewek itu kan istri orang, jadi si raja ingin mencicipinya aja. Kita lanjutkan aja ceritanya daripada semakin nggak karu-karuan. Ya udah nanti. Udah, saya tahu jalan ceritanya. Yang penting jadi dicoba aja gitu kan. Terus masih ada tuh, ceritanya masih belum selesai ini. Apa? Masa ada lagi? Masih banyak. Terus gimana? Terus nasibnya gimana? Jadi diambil sama raja. Dipaksa lah sama raja untuk melayani gitu kan. Diapain kan? Jadi Coba. pokoknya untuk melayani aja. Pas begitu mau nggak mau kan mau melayani tuh. Mau nggak mau gimana sih? nggak mau si perempuan itu melayani daripada dia Disiksa. atau nggak selamat gitu. Akhirnya maulah melayani si raja. Udah itu. Jangan-jangan emang istrinya mau daripada Iya, suaminya itu mending sama dari istrinya raja. Itu dia. Ternyata begitu dia dipaksa melayani raja, setelah melayani raja Liar nih, makin liar nih. si perempuannya malah keenakan gak mau pulang. Karena ternyata si suaminya di rumah tuh udah nggak berdaya. Oh, udah impoten. Oh. Harus minum jamu itu. Aduh, kacau jaya ini. Kacau jaya lain. Kita lanjutkan aja. Lanjut aja ke pajak nih nanti. Nah, pajak di Majapahit, lanjutkan. Iya. Di Majapahit. Itu nyampe mana tadi? Nyampe keenakan ya? Hanya perutnya itu doang. Iya, yang lain
kan nggak ada nih kayaknya nih. Sampai kalau orang yang nggak punya uang, upetinya apa? Upetinya apa gitu? Apakah disuruh kerja paksa atau apa gitu? Kan situ yang menjelaskan itu ke saya. Oke, jadi teman-teman kalau kita kembali ke jalan yang lurus lah ya. Ini tadi jalannya nggak lurus. Itu nanti bersambung ya Mas ya. Belum selesai ya, masih baru kayak. Masih maksa dia. Jadi di kerajaan Wilwatikta atau kerajaan Majapahit dulu itu ada yang kita kenal dengan sekarang mungkin pajak gitu ya. Itu ada iuran atau yang dibayar oleh warganya, oleh masyarakatnya kepada negara atau kepada kerajaan. Itu kalau saya mengambil dari buku karyanya Djoko Dwianto dalam bukunya yang berjudul 700 tahun Majapahit 1293 sampai 1993, suatu bunga rampai. Di kerajaan Majapahit itu ada 5 jenis pajak. Jenis pajak. Oh, kan udah keren tuh. Berarti administrasinya udah mulai bagus, ada 5 jenis pajak. sama dengan sekarang dong. Ada tingkatan-tingkatannya. Apa jenis-jenis pajak? Ya, jenis-jenisnya. Jadi waktu itu bukan hanya upeti ya, tapi sudah agak peradaban kerajaan Majapahit itu kan sudah maju lah pada zamannya. Jadi ada 5 jenis pajak, teman-teman, yang dikelola atau dipungut oleh kerajaan Wilwatikta atau Majapahit. Itu yang pertama, pajak tanah. Tanah. Jadi kalau sekarang berarti PBB berarti. Ya, kalau sekarang mungkin dipersamakan dengan PBB ya. Nah, ini teman-teman diedit ya, kita terbang ini, kita pakai apa? Yang punyanya Doraemon tuh apa itu? Baling-baling bambu. Bukan. Pintu kemana aja? Mesin waktu. Kita terbang ke era Ini ada mesin waktu. 1200-an, 1300-an. Pajak tanah ini dalam perundang-undangan Majapahit yang ada di buku Nagara Kartagama disebutkan bahwa tanah yang dimiliki hendaknya diolah secara intensif sehingga dapat memberikan hasil yang banyak serta memberikan keuntungan. Sebaliknya, jika tanah ditelantarkan maka pembelinya akan dikenai denda oleh kerajaan atau oleh raja. Itu. Jadi waktu itu tanah, bumi atau city bahasa Jawanya itu memiliki peranan yang luar biasa dan diperlakukan juga dengan yang luar biasa. Berarti cuma yang sudah diakui aja gitu, mesti yang. Iya, makanya kalau ada tanah ditelantarkan tuh malah didenda. Jadi mengakui tanah tapi nggak digarap gitu misalkan. Iya, jadi ngambil tanah hutannya negara diambil tapi nggak dikelola dengan baik ya didenda. Waktu itu udah ada sertifikat belum Mas? Mungkin sudah ada ya. Apa sebatas pengakuan aja? Enggak, pasti ada administrasinya lah. Cuma kan kita bahasnya pajak bukan bahas badan pertanahan. Itu Kang, ada pertanyaan? Nanti saya belum nemu pertanyaan. Kemudian yang kedua Kang, jadi ini sama kayak PBB ya tadi ya, pajak tanah yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman itu ada pajak atas usaha. Itu jadi waktu usaha itu ada pajak juga Kang. Ya kalau sekarang mungkin pajak penghasilan bagi perusahaan-perusahaan lah ya. Oh berarti pajak sekarang cikal bakalnya berarti dari zaman Majapahit udah bisa ada berarti. Jadi kan peradaban itu kan makin meningkat gitu ya. Jadi pajak usaha ini di era Majapahit ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pajak perdagangan atau yang disebut dengan panemas atau panemas ya bacanya. Kemudian yang kedua ada pajak atas usaha kerajinan. Aku zaman dulu kan kerajaan kan biasanya usahanya kalau nggak dagang ya bikin kerajinan ya. Gitu. Bikin dinding gitu. Hah? Dinding. Kerajinan. Nampan kayak gitu kayak. Oh. Ya. Asupan apa asupan? Saya dulu saja. Asupan. Asupan jiru gitu. Ya, ini nampan kalau nampan jiru. Kerajinan lah, ada yang bikin keris, ada yang bikin untuk alat-alat dapur, alat-alat hiasan-hiasan rumah gitu ya. Itu masuk dalam pajak atas usaha kerajinan atau yang disebut dengan paure atau paure. Tahu ini benar apa salah nanti. Pajak cara bacanya. Pajak profesi itu. Pajak atas ini usaha. Kalau ya sekarang mungkin bisa dipersamakan dengan ini ya, perusahaan lah. Yang dagang, ada perdagangan kan. Ada atas usaha kerajinan atau kalau sekarang ya mungkin lebih ke manufaktur ya. Manufaktur. Kalau yang kecil namanya home industry gitu. Kalau yang udah besar namanya manufaktur, jenis manufaktur. Kemudian yang ketiga Kang. Apa itu? Kang Dasim jangan ngantuk dong. Enggak. Kalau bahas masih menyimak, saya menyimak. Bahas wanita aja semangat ya. Nanti dilanjutkan lagi, nanti belum selesai yang tadi. Yang ketiga Kang, ada pajak profesi.
Ya, ada juga zaman dulu tuh. Zaman sekarang ada nggak pajak profesi? Kalau zaman sekarang mungkin lebih dekat ke ini ya, Kang. Pajak atas karyawan. PPH mungkin ya? Iya, namanya PPH. Iya, PPH 21. Kan ada profesi kan, ada kalau zaman sekarang kan ada guru, dokter gitu ya. Ada yang PNS, ada yang karyawan swasta gitu. Kalau profesi zaman dulu apa ya? Ya, makanya ini saya ceritakan. Kang Darsim jangan nanya dulu. Iya. Harus tanya dulu biar jelas. Jadi waktu itu memang sudah ada ini ya, mulai berkembang banyak jenis profesi ketika di zaman kerajaan Majapahit atau waktu kita untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang pertama petani, kemudian yang kedua ada nelayan, kemudian ada tadi pengrajin, kemudian ada juga penjual jasa-jasa lainnya. Nah, orang-orang inilah yang kemudian dikenakan pajak atas profesi mereka. Secara khusus tidak diketahui nih bentuk pungutannya dan besarnya pungutannya berapa, tapi tidak diketahui ya. Di dalam prasasti hanya ditemukan satuan yang mengikuti sebutannya ketika diadakan pembatasan di daerah. Misalnya disebut dengan satuan tangkep, tangkilan atau kilan berapa gitu ya. Berarti apa namanya, bayar pajaknya sesuai hasil dari profesi itu apa masih udah tetap bayarnya berbentuk? Iya, uang? Sesuai dengan hasil profesinya itu. Kan kayak Kan waktu itu uang tabib, misalkan tabib nih, profesinya tabib, berarti diambil pajaknya kayak kalau lagi pejabatnya sakit diobati. natural itu dong. Karena waktu itu sudah ada alat tukar menukar kan juga sudah ada meskipun duit. Makanya kalau teman-teman ada kita searching mata uang zaman kerajaan gitu kan ada juga tuh keping-keping gitu, satu keping, dua keping gitu. Iya, Nah, itu kan keping emas dulu ya. ada Keping yang emas, keping perak, ya. kepingin. Kepingin yang pertama tadi ya. masih pengen gitu. Kayaknya isinya sini penuh tapi yang tadi doang tuh. Belum selesai itu makanya tuh dilanjut. Kemudian yang keempat, teman-teman. Pajak orang asing. Oh, ada. Di sini ada kantor pajak orang asing, di sini ada. Emang dulu Cuma ada dua orang ada. asing? Ini jadi dengerin. Yang keempat itu kerajaan Majapahit juga memungut pajak orang asing, yaitu pajak yang dipungut atas warga negara asing yang datang ke wilayah Majapahit. Ada gitu. dulu loh Sisan, Mesin. Nah, gitu. Mesin itu siapa Mesin? Wah. Pacarnya Kamandanu. Tapi yang dibuahi sama Dwi Pangga ya? Ya betul. Ibunya Ayu Wandira itu. Yang Dia dari ini ya, dari Ayu Wandira negara kan, Cina ya. ya Cina. kan Messinya meninggal kan. Nah, Ayu Wandira itu dipelihara oleh nenek Raga Runting. Maksudnya Kambing kali. dibesarkan oleh nenek Raga Runting. Ya kan? Siapa? Kakek Rompang. Kakeknya siapa tuh? Kakek Rompang. Ranubaya. Tamparwang, bukan Rompang. Kakek Tamparwang. Iya, Tamparwang. Ini tahu dia ya? Dia apa dia? Iya, jadi zaman dulu kan udah banyak tuh kalau teman lihat film Titur Tenar ya, banyak warga asing yang sudah ke Majapahit lah waktu itu. Jadi memang ada pajak atas orang asing Kang nih. Jadi di dalam prasasti pajak orang asing disebut dengan kiteran. Nggak tahu bahasanya kiteran atau kiteran. Kiteran. Data tentang hal itu disebut dalam prasasti Wurudu Kidul tahun 9 berapa ini? 922 Masehi. Prasasti ini mengisahkan tentang proses peradilan dalam kasus kewarganegaraan seseorang. Nah, kalau untuk sekarang apa berarti namanya? Kalau untuk Ekspatriat. Lebih kerennya namanya ekspatriat. Oh, bukan. Bisa kayaknya itu. Bisa. Oh, maksudnya buktinya ini visa. Iya, Ya, maksudnya pajak untuk orang asing itu kayak kalau mungkin zaman sekarang kalau ya enggak, orang asing itu kalau mau masuk kalau visa kan memang itu untuk urusan imigrasi ya. Visa memang kitas. ada visa keterangan tempat tinggal. Tapi ketika dia ke Indonesia bukan untuk berlibur tapi untuk bekerja. Kan ada yang jadi guru, pemain bola, kemudian jadi tenaga-tenaga ahli di perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan minyak. Itu kan mereka banyak yang warga negara asing ya, teman-teman ya. Berarti- Ekspatriat. Mereka tuh juga bayar pajak ke berarti kita. sejak ke zaman dulu Indonesia. berarti udah ada ya, berarti Ada. ya, yang apa yang ada sekarang berarti udah emang meneruskan apa yang sudah ada zaman kerajaan berarti ya. Ya, dengan penyempurnaan pastinya lah ya, lebih sempurna lagi. Jadi memang ada dari dulu Kang, pajak atas orang asing Dulu yang ada masuk. Habib Bang, Kang. Ya. Ada kayaknya yang Ada nyebarin kayaknya. Islam kan, Juga. iya kan, yang nyebarin Islam kan yang dari Gujarat, dari India itu kan masuk. Tapi dia kan nggak nonton yang itu, nontonnya kan yang Ayu Wandira tadi. Saya tahu tuh yang Ya, cantik-cantik kalau ya. dikisahkan kayak masuknya Islam ke Indonesia tuh melalui para pedagang-pedagang yang dari Gujarat katanya. Tahu ya. Eh. Wey. Dikit. Ini. Sebelum penuh ini tadi. Itu ada di buku sejarah.
Oke, kemudian yang terakhir nih. Yang terakhir itu adalah pajak eksploitasi sumber daya alam loh. Sudah ada, keren ini. Apa, eksploitasi apa? Eksploitasi. Mana jelasinnya ya ini ya? Tolong jelaskan dah. Yang tahu. Eksploitasi. Saya yang tahunya saya kayak eksploitasi anak-anak, eksploitasi. Itu aja yang gua. Kalau eksploitasi saya belum. Jadi yang mau ngomong eksploitasi wanita malu dia. Jadi memang lumayan ini berisi dia ya. Tapi isinya begitu. Eksploitasi ya ini memanfaatkan sumber daya alam, diambil lah, dikeruk, diambil atau ditambang gitu. Jadi waktu itu kan meskipun mungkin barang tambangnya belum semaju sekarang ya, belum mungkin kayak minyak bumi, gas bumi belum ada ya, tambang galian C lah kalau sekarang. Pasir dari sungai gitu ya, pasir sungai, kemudian batuan untuk split yang buat aspal, buat ini buat bangunan, belum sampai tahun dulu ada dicor, masa dulu ngecor. Aspal belum aja dulu. Belum. Jadi bahan-bahan sumber daya alam itu yang kemudian kalau ada orang yang caranya aspal zaman dulu dia kata. Anda ngaco sih. Tapi banyak udah ada, tapi belum bisa diolah. Waktu pasti udah ada. Itu Pulau Buton kan aspal. Jadi sumber daya alam yang di Kerajaan Majapahit ini kan ya pasir masih banyak tuh ya. Kemudian mungkin kalau nggak salah terkait dengan hasil peternakan gitu. Ada emas, udah ada emas. Emas gitu. Jadi kan buat bikin senjata. Jadi sudah ada pajaknya. Memang tujuannya itu kalau menurut dari informasi tujuannya adalah untuk membatasi salah satunya ya, selain untuk anggaran supaya ada pajak yang masuk dari pemanfaatan sumber daya alamnya Majapahit ini juga supaya tidak terjadi kerusakan alam yang berlebihan, makanya dipajaki. Sekarang kan kalau pajak galian C kan juga masih ada pajaknya kan, tapi masuk ke pemerintah daerah, dikelola, dipungut oleh pemerintah. Galian C. Nggak paham saya galian C. Pasir gitu kan kayak di Gunung Merapi itu loh. Oh ya, kalau yang A-nya apa? Yang B-nya? Galian. Situ belajarnya dari belakang, dari C. A nanti aja. Harusnya ada B-nya kemana kalau tiba-tiba C? Enggak ke belakang, di belakang. Saya pikir kalau galian C itu pasir, berarti galian A-nya emas. Mungkin apa? Galian B-nya perak kan? Banyak nanya dia. Itu teman-teman. Jadi di zaman dulu pun sudah ada pajak untuk menopang kebutuhan kerajaan Majapahit. Selain untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di kerajaan Majapahit, juga untuk penyelenggaraan seperti tadi pertahanan keamanan kan perlu bayar ini ya, pasukan, prajurit. Nah, ini ada prajurit yang belum terceritakan. Apalagi sih? Apalagi prajuritnya ada apa lagi? Prajurit. Gimana prajurit? Ingat tadi yang ada pajak profesi ya? Itu kan termasuk empu besi gitu, Iya. berapa sih? Itu Empu Ranubaya bayar pajak nggak dulu? Yang bikin Empu Ranubaya tahu nggak? Kalau dia Empu Ranubaya kan bukan bikin itu. Yang bikin kira pedang kan agak puspa itu. Empu Ranubaya itu bapaknya ini ya, Kamandanu ya. Iya, yang bikin itu kan pedang. Iya. Semua profesi berarti kena pajak, harus bayar upeti lah kalau mungkin bahasa dulu. Jadi kalau yang tadi misalnya apa pajaknya ya bisa bahan mentah kayak pertanian ya, hasil pertanian terus Padi, jagung. diambil lah. Hasil peternakan ya harus dibagikan. Tadi ada yang dibawa istrinya nggak mau bayar pajak. Masih ingat. Itu kan kayaknya bukan di kerajaan Majapahit. Saya nggak tahu kerajaan mana. Kalau dari saya cukup sekian lah, saya kembalikan ke Kang Darsim. Kalau mau nambah silakan. Kalau mau. Itu dia tadi ya, ada pajak-pajak di zaman kerajaan Majapahit. Kerajaan yang lain ada juga pastinya. Nanti kita coba sajikan untuk teman-teman. Kalau memang menarik ya. Kalau nggak menarik ya buat apa kita tambahin lagi. Ini lanjut nggak ceritanya? Prajurit. Jadi prajuritnya ikut. Jadi prajuritnya gimana? Jadi ya itu ketika lama-lama kan raja bosen juga ya. Akhirnya suruh dibalikin. Lama-lama bosen juga. yang perempuan yang tadi itu. Yang Bukan istrinya orang kaya. Masa sama orang masa ya bosen. Bosen raja tuh gitu bebas. Udah bosen satu pulangin, datangin lagi satu gitu raja. Raja tuh bebas. Orang yang punya duit itu bebas. Wanita mau gonta-ganti semalam berapa kali juga bebas.
Barangan dia. Terus habis itu dikembalikan ke yang suaminya. Nyuruh prajurit dikembalikan. Tapi kan di sini kayak ceritanya nih. Alurnya kan ke sini dia. Punchline-nya apa ini? Iya, terus Aduh, nggak ada panjang kayak ini udah. Buat closing, pasnya buat closing. gimana? Terus dibalikin ke yang punya tadi itu. Dianterin sama suaminya. Lah, Hah? Suaminya kan di rumah. gimana sih? Iya, mau dianterin, suruh dianterin sama suaminya. Oh, dianterin balik ke suaminya. Prajurit. Oh iya iya. Iya. Ternyata di jalan sebelum nyampe ke rumah suaminya. Prajuritnya mabuk. Sama prajurit. Dibawa dulu ke hutan. Kok hutan nggak ada hotel di sana? Nggak ada lagi. Nggak ada Oyo di sana, nggak ada Oyo. Nggak ada Oyo. Oh itu apa? Losmen ya sekarang ya? Sekarang Oyo dulu Los Men. Kebalikan. Oh iya. Oh ya tuh bukannya itu yang tempelin ke sakit kepala jadi. Oyo. Oh, kayak. Mikirin utang mulu sih. Oke, itu dia tadi cerita asal mula adanya pajak ya. Kalau dulu kan namanya upeti. Ya buat yang masih Khusus di kerajaan Majapahit tapi. Khusus Majapahit. Kalau Majamanis belum ya. Untuk kerajaan-kerajaan lain nanti kita bahas lagi. Jadi kalau yang masih ada yang belum jelas teman-teman silahkan pertanyakan di komen. Nanti Komen lah biar sebanyak-banyaknya. yang tahu akan menjelaskan. Yang tahu siapa nih? Nggak tahu. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa tonton terus video-video kami di deskripsi channel. Di subscribe, share, like jangan lupa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.